Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan atau online MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun pelajaran 2020/2021. Untuk mata pelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, yakni hewan sahabatku bersama Bapak Muhammad Arif Faizin SPD. Untuk mengawali tematik kali ini, tema 1 kemarin sudah saya jelaskan untuk subtema 1. Tema 1 kali ini tentang tetap selamatkan makhluk hidup, cuma subtema 2 berganti tentang hewan sahabatku. Yang pertama, kalian anak-anak akan mempelajari mata pelajaran PPKN, yakni KD 3.1 dan 4.1 tentang penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menyimpulkan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan pengamatan. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan alam KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lanjut untuk mata pelajaran keempat, yakni IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan yang kelima, mata pelajaran terakhir, yakni seni budaya dan prakarya untuk KD 3.4 dan 4.4 memahami patung dan pembuatan patung dari tepung terigu. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita mempelajari tema 1 subtema 2, ini saya berikan sebuah ilustrasi, yakni ilustrasi di sini kita sebagai manusia itu selalu akan saling berinteraksi dengan yang namanya hewan. Manusia dan hewan saling berinteraksi dalam sistem kehidupan. Kita tidak bisa lepas untuk berinteraksi dengan hewan. Pada hewan peliharaan misalnya, terjadi hubungan saling menguntungkan antara manusia dan hewan tersebut. Contohnya, pemanfaatan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Meskipun seiring perkembangan zaman, sekarang membajak sawah tidak banyak menggunakan sapi dan kerbau. Kemudian ada juga dimanfaatkan dagingnya. Pemanfaatan burung hantu untuk memangsa tikus di sawah, memelihara burung untuk menikmati merdunya suaranya, dan lain-lain. Itu termasuk contoh dari hubungan atau saling interaksi antara manusia dan hewan. Ternyata kita hidup tidak terlepas dengan alam, bukan? Termasuk hewan dan tumbuhan. Kita tidak bisa hidup juga tanpa mereka. Ingat, Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak berupa alam semesta ini, termasuk hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga dan kita syukuri. Itu sedikit ilustrasinya. Sekarang kita akan belajar PPKN, anak-anak. Untuk PPKN silahkan dibuka di halaman 30 sampai 31. Masih dalam pembahasan Pancasila. Cuma kalau di subtema 2 ini sampean akan belajar tentang penerapan sila keempat dan sila kelima. Tentang penerapan ini saya beri contoh. Yang pertama, pengamalan sila keempat di madrasah atau sekolah. Ingat yang kemarin sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengamalannya? Di sini saya beri contoh. Lah, ini ada gambar suasana di dalam kelas. Ini adalah suasana pemilihan ketua kelas. Kejadian ini termasuk pengamalan sila yang
keempat. Karena di sini kita akan memilih perwakilan siswa untuk memimpin kita di dalam kelas. Ini termasuk penerapan atau pengamalan sila keempat. Di sini ada 3 contoh. A. Menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah. B. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Contoh dalam kasus ini, dalam pemilihan ketua kelas seperti ini, sampean tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman lain agar memilih salah satu calon. Tidak boleh. Karena kalau sampean memaksakan kehendak, berarti sudah tidak mengamalkan sila yang keempat. Kemudian yang C, menghargai pendapat saat rapat atau musyawarah. Ini sangat penting anak-anak. Kita harus menghargai pendapat saat rapat musyawarah, meskipun itu rapat kecil di madrasah atau di kelas. 1. Tolong dihargai pendapat teman. Jangan sampai kalau ada teman berlainan pendapat, kita akan saling memusuhi. Jadi pada saat rapat atau pemilihan seperti ini, kita harus belajar menghargai pendapat teman. Kalau sampai sudah belajar mulai kecil sampai besar nanti, insya Allah pada saat sampai sukses nanti akan terus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, pengamalan sila keempat, masih sila keempat, di rumah atau di tingkat keluarga. Contohnya apa saja? Yang pertama, membagi tugas antara anggota keluarga dengan cara musyawarah. Biasanya musyawarah di keluarga akan dipimpin oleh ayah atau ibu. Yang B, mengadakan musyawarah jika tertimpa musibah dan masalah. C, jika ingin membuat rumah sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga. Ini hanya sebagai contoh penerapan atau pengamalan sila keempat di rumah atau keluarga. Kemudian kita lanjutkan pengamalan sila keempat di masyarakat. Sampean, ayah sampean dan ibu sampean sekeluarga pasti tidak lepas hidup di masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri, bahkan hidup dengan keluarga saja. Pasti sedikit banyak kita harus membutuhkan pertolongan tetangga atau masyarakat. Maka dari itu di tingkat masyarakat, pengamalan sila keempat ini juga harus diterapkan. Apa saja contohnya? Lah, ini ada gambar. Ini contoh merupakan musyawarah tingkat RT atau tingkat RW. Entah itu membahas kebersihan, kerja bakti, atau kegiatan 17 Agustus dan lain sebagainya. Ini merupakan pengamalan sila keempat. Biasanya kalau rapat RT akan dipimpin oleh ketua RT. Sedangkan kalau rapat di tingkat desa akan dipimpin oleh kepala desa. Ini merupakan contoh pengamalan sila keempat di masyarakat. Kalian anak-anak sekarang di sekolah ini masih belajar pengamalan sila keempat di kelas. Nanti kelak sampean kalau sudah besar akan terbiasa untuk mengamalkan sila keempat di masyarakat dengan baik. Nah, gambar kedua, ini merupakan pengamalan sila keempat di mana? Di rumah atau di tingkat keluarga. Sekarang kita kembali ke nomor 3, pengamalan sila keempat di masyarakat. Di sini saya membuat 3 contoh. Menghadiri rapat RT atau RW jika tidak ada uzur. Kita harus menghadiri untuk menghormati. Yang B, mengikuti acara di desa atau RT. Misalkan di RT sampean mengadakan suatu barian atau lomba dan lain sebagainya, kita wajib mengikuti. Yang C, mengikuti kerja bakti atau kegiatan sesuai kemampuan. Karena sampean masih di tingkat anak-anak, kerja baktinya biasanya ringan-ringan. Yang keempat, pengamalan sila kelima. Sekarang kita pindah ke sila kelima. Bunyinya bagaimana?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalannya? Sekarang di sini saya kasih 3 contoh. Yang pertama, menghargai karya teman lain. Ini biasanya contohnya pada saat pelajaran tematik atau pelajaran hot, sampai akan menghasilkan suatu karya. Kita tidak boleh mengejek karya teman lain. Kita harus tetap menghargai. Yang B, membantu teman yang sedang kesusahan. Kesusahan di sini itu bukan terletak pada saat ulangan atau pada saat ujian. Kesusahan di sini misalkan ada teman yang tidak memiliki pensil atau tidak membawa penghapus, kita harus meminjaminya. Bukan kok pada saat ulangan kemudian dia tidak bisa menjawab soal, kemudian susah kita membantunya. Tidak boleh, ya. Yang C, tidak melakukan pemerasan terhadap teman. Saya ulangi lagi, tidak melakukan pemerasan terhadap teman. Kalau sampean sudah diberi uang saku oleh orang tua, itu tolong digunakan dengan sebaiknya. Jangan sampai merasa kurang akhirnya meminta secara paksa kepada teman lain. Yang kelima, pengamalan sila kelima sekarang yang ada di rumah. Bagaimana contohnya? Saya kasih 3. A, menghargai masakan ibu dengan menikmatinya. B, bersikap adil. Bersikap adil ini bukan berarti sama. Misalkan di sini ada keluarga ayah ibu, kemudian anaknya perempuan ada 2, 1, 2, kerudung hijau dan kerudung biru, dan yang terakhir ini adalah putra berkopiah. Ini adilnya bagaimana? Misalkan pada saat hari raya dibelikan baju semuanya, terus kemudian adil harus sama, diberikan kopiah 3, ya tidak. Apakah diberikan kerudung 3? Ya juga tidak. Adil di sini bukan berarti sama, ya. C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sampean di rumah sudah dijelaskan dulu pada saat tematik kelas 4 dan kelas 5, dan juga pada saat pelajaran akhlak. Saya percaya anak-anak Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum ini akhlaknya sangat baik. Jadi antara hak dan kewajiban akan selalu berjalan seimbang. Nomor 6, pengamalan sila kelima di masyarakat. Contohnya juga ada 3, menghormati hak-hak tetangga. Maksudnya bagaimana? Sekarang kasih contoh. Kalau misalkan pada waktu jam malam atau jam siang, waktu istirahat, kita tidak boleh menyalakan sound system atau televisi terlalu keras sehingga akan mengganggu tetangga. Kita harus menghormati hak-hak tetangga. Yang B, tidak berfoya-foya dan bermewah-mewahan atau menunjukkan kemewahannya kepada orang lain. C, gotong royong dalam hal kebaikan, misalnya kerja bakti, ronda malam, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan yang bahasa Indonesia. Saya kira PPKN-nya cukup di situ. Yang kedua, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Silakan dibuka halaman 33 sampai 35. Yang saya jelaskan di sini adalah ide utama dan ide penjelas. Nanti kalau ada kurang jelasnya, silahkan sampean baca dengan baik-baik di halaman berapa? 33 dan 35. Ide utama dan ide penjelas. Apa itu ide utama? Ide utama adalah ide yang terletak dalam kalimat utama dan menjadi penggagas untuk penjelas. Yang kedua, ide penjelas adalah ide yang terletak dalam kalimat penjelas dan berfungsi untuk menjelaskan ide utama. Ide utama dan ide penjelas ini berada di sebuah paragraf. Kemarin subtema 1 sudah Bapak jelaskan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Karena untuk mempersingkat waktu anak-anak, mohon maaf, contohnya silahkan sampean buka sendiri di LKS ya, halaman 33 sampai 35. Pada cerita siput bukan hewan lemah. Itu sudah sangat jelas di situ
dijelaskan per paragraf, ada ide utama dan ide penjelas. Sudah ya? Sekarang kita beralih ke ilmu pengetahuan alam. Ini di halaman 37 sampai 40. Apa yang dibahas IPA di sini? Untuk subtema 2 ini sampean akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Kalau yang kemarin perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau subtema 2 ini belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Sekarang yang pertama, perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Perlu diketahui, perkembangbiakan pada hewan ada dua, yakni perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan perkembangbiakan tanpa kawin atau vegetatif. Sekarang yang pertama, secara generatif. Apa itu? Diawali dengan pembuahan, yakni pembuahan sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau spermatozoid. Hasilnya akan menghasilkan zigot. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau embrio pada rahim wanita atau betina. Berdasarkan cara atau tempat pembuahannya ada dua. Apa itu? Yang pertama, fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah atau yakni hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Jadi telurnya di situ, pembuahannya ada di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan, sudah menjadi telur jadi. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yakni hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh betina. Jadi di situ contohnya katak, ikan dan lain sebagainya akan bertelur di luar, kemudian pembuahannya itu juga terletak di luar. Sekarang di sini ada gambarnya. Yang pertama, fertilisasi internal. Contohnya bagaimana? Ini ayam dan telurnya. Telur yang ada di sini ini sudah terjadi pembuahan yang ada di dalam perut ayam. Kemudian keluar sudah menjadi telur yang sudah dibuahi. Kemudian siap untuk dirami. Yang kedua, fertilisasi eksternal. Apa contohnya? Ini bukan es campur anak-anak ya. Nanti sampean salah fokus. Ini bukan biji selasih yang ada di es campur yang biasa sampean minum. Ini adalah telur-telur katak ya. Jangan sampai keliru. Ini adalah katak, kemudian ini telurnya. Telur di sini akan dibuahi oleh katak jantan di luar sehingga dinamakan fertilisasi eksternal. Oke, paham ya? Sekarang pengelompokan perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa saja? Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Yang pertama, saya ulang kembali, ovipar atau bertelur. Ciri-cirinya bagaimana? Tidak mempunyai daun telinga. Ingat, tidak mempunyai daun telinga, bukan tidak mempunyai telinga. Kalau nanti tidak mempunyai telinga, nanti tuli. Di sini tidak mempunyai daun telinga. Tidak mengalami masa mengandung. Tidak mengalami kelenjar susu. Kemudian yang terakhir akan mengerami telurnya. Cuma di sini ada juga beberapa hewan yang tidak mengerami telurnya. Sekarang contohnya hewan bertelur apa saja? Ayam, bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Ini disebut sebagai hewan ovipar. Sekarang saya lanjut yang nomor 2. Di sini adalah hewan vivipar atau beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya ini berlawanan dengan yang pertama. Kalau vivipar itu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, dan yang terakhir memiliki bulu atau rambut halus. Contohnya
kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Ini termasuk contoh hewan vivipar. Nomor 3 adalah ovovivipar. Apa ovovivipar itu? Bertelur sekaligus melahirkan. Cirinya, pembuahan terjadi di dalam hewan betina, lalu terbentuk telur. Jadi telurnya ada di dalam perut. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Jadi telurnya itu nanti di dalam sudah mengalami pembuahan yang menjadi zigot. Jadi sudah ada janin atau calon dari hewan yang baru. Lalu dikeluarkan berupa telur. Jadi nanti akan keluar telur. Sehingga terkadang embrio tersebut masih berada dalam cangkang telur. Jadi telurnya nanti keluar itu sebenarnya sudah ada anaknya, cuma belum siap untuk menetas. Contohnya adalah kadal, ikan pari, dan beberapa ular. Itu adalah contoh dari ovovivipar. Nah, ini saya tunjukkan contohnya. Nah, ini. Yang pertama, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Dan mohon maaf ya, di sini gambarnya ayam jago. Jadi jangan tanyakan, "Loh Pak, kok ayam jago bisa bertelur?" Nah, ini hanya gambar pemanis saja. Yang kedua, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi. Ya, imut sekali sapinya ya. Yang kedua, kucing. Lah, ini menunggu ikan sampean. Nah, yang ketiga, lumba. Ini juga melahirkan. Saya ulang kembali, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi yang imut, kucing yang mengemaskan, dan lumba-lumba. Yang ketiga, ovovivipar adalah bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya apa? Beberapa ular, tidak semua ular, kadal. Dan yang ketiga, platypus. Lanjut, sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa kawin. Apa saja? Yang pertama, membelah diri. Bukan membela diri ya, membelah diri. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel. Ini terjadi pada hewan yang sangat kecil, yang memiliki sel hanya satu, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau sampean ingin melihatnya, harus menggunakan alat, contohnya menggunakan mikroskop. Terjadi pada inti sel, kemudian tubuh lain ikut membelah menjadi dua sel kembar. Jadi hewan di sini contohnya amuba, itu adalah hewan yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang kedua, tunas. Tunas adalah tonjolan yang ada pada hewan kecil bersel satu akan membesar, kemudian lalu terlepas dari induknya jika sudah siap untuk keluar atau terlepas. Contohnya hidra. Hidra ini juga termasuk organisme yang bersel satu, selnya hanya satu, kemudian memiliki tunas di bagian sampingnya, kemudian lama-kelamaan akan membesar, kemudian akan terlepas. Yang ketiga, fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan dengan memotong-motong tubuhnya. Jadi tubuhnya sendiri akan dipotong-potong sehingga menjadi individu baru. Contohnya cacing planaria atau cacing pipih. Bukan cacing tanah nggih, cacing planaria. Ya, ini gambarnya. Yang pertama, gambar yang ini adalah amuba sedang membelah. Pertama, amuba bersel satu, kemudian dia akan membelah menjadi dua, kemudian lama-kelamaan dia akan terlepas, dan akhirnya amuba ini juga akan membelah lagi, ini juga akan membelah lagi, dan seterusnya, sehingga nanti satu amuba bisa menghasilkan lebih dari satu amuba. Yang kedua, ini gambar hidra. Ya, ini adalah induk hidra, ini adalah anaknya, kemudian lama-kelamaan akan membesar dan kemudian akan terlepas.
Yang ketiga, fragmentasi pada cacing pipih atau planaria. Ini gambarnya ya. Ini bukan pocong ya anak-anak. Ini adalah cacing planaria. Cacing planaria itu bagaimana? Kalau dia mau berkembang biak, dia akan memotong-motong tubuhnya. Awalnya satu, kemudian dipotong tubuhnya menjadi dua. Lalu kemudian dia akan menjadi dua seperti ini. Itu adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa kawin. Oke. Sekarang saya lanjutkan IPS. IPA-nya cukup situ aja, oke. Semoga paham. IPS di sini itu sampean bisa cek di halaman 42 sampai 44. Apa yang dibahas IPS di sini? Yang dibahas adalah kegiatan ekonomi, sosial, budaya negara ASEAN, yakni negara di kawasan Asia Tenggara. Lah, ini anak-anak, ini adalah gambar peta di kawasan negara ASEAN atau perhimpunan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Saya kira anak-anak sudah paham ini. Ini merupakan peta yang biasa kalian jumpai pada saat SEA Games atau pesta olahraga di kawasan negara ASEAN. Lah, yang pertama ini Indonesia, berwarna ungu muda ini. Ya, sangat luas. Ini Indonesia. Luas sekali ya negara kita. Yang kedua Malaysia. Ya, Malaysia ada dua. Warna ini ya, sama ini. Ini simbol negara, simbol benderanya. Jadi Malaysia ada yang ada di sini. Kemudian lanjut Malaysia ada di sebelah Pulau Kalimantan. Kemudian ada Singapura. Mana? Ini yang sangat kecil yang diapit Malaysia dan Kepulauan Riau. Jadi Singapura di sini sangat kecil. Kalau dibanding Indonesia sangat jauh. Ini Singapura. Kemudian Brunei Darussalam. Ini gambar benderanya dan ini adalah kawasan atau negaranya berwarna biru yang sangat kecil juga, tapi lebih luas daripada Singapura. Kemudian Filipina di atasnya berwarna hijau muda dengan gambar benderanya. Kemudian Vietnam yang ada di sini. Ini Vietnam. Kemudian Kambodia ini Kamboja. Kemudian kuning ini Thailand. Merah ini Myanmar dan yang ini adalah Laos. Jadi kalau dijumlah negaranya ada 10. Meskipun kadang juga ada satu tambahan negara pada saat SEA Games, yakni Timur Leste. Cuma Timur Leste ini tidak masuk di kawasan ASEAN secara resmi. Yang resmi ada 10 negara. Sekarang lambang ASEAN. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah 10 bendera negara ASEAN. Simbolnya atau lambangnya adalah 10 tangkai padi. Ini adalah 10 tangkai padi yang diikat secara kuat. 10 ini adalah melambangkan 10 negara. Kemudian warna biru yang pinggir ini keamanan dan kestabilan. Kemudian merah artinya semangat dan dinamisme. Kuning adalah kemakmuran dan yang putih ini adalah ketulenan. Jadi ini adalah lambang ASEAN. Kemudian yang sebelah atas ini adalah bendera-bendera negara ASEAN. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di sini yang saya bahas adalah kegiatan ekonominya saja negara-negara ASEAN. Untuk lengkapnya sampean bisa baca sendiri di LKS. Di sini Bapak hanya menjelaskan kegiatan ekonomi singkat negara ASEAN. Yang pertama Singapura. Singapura kegiatannya apa saja? Perbankan, perdagangan, perhubungan, industri, dan wisata. Yang kedua Malaysia. Malaysia ini kegiatan ekonominya pertanian, pertambangan, dan industri. Dan yang ketiga Thailand. Thailand pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Yang keempat Brunei Darussalam. Ini terkenal dengan ekspor minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kelima
negara kita Indonesia. Apa saja ekonominya? Yang utama pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan tentunya wisata. Dan yang keenam, Laos. Laos ini pertanian dan peternakan. Perlu diketahui, Laos ini merupakan satu dari negara ASEAN yang tidak memiliki daerah laut. Jadi dia akan terkunci di antara negara-negara Vietnam, kemudian Thailand dan lain sebagainya, sehingga Laos tidak memiliki laut. Yang ketujuh, Vietnam. Vietnam kegiatan ekonominya pertanian dan pertambangan. Dan yang kedelapan, Kamboja. Kamboja kegiatan ekonominya pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nomor 9, Myanmar. Myanmar sama pertanian, perkebunan, dan pertambangan juga. Yang terakhir, Filipina, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dari 10 negara ini, anak-anak, yang paling banyak kegiatan ekonominya ternyata adalah apa? Pertanian. Sehingga negara-negara ASEAN biasanya dijuluki sebagai negara-negara agraris atau agraria, yang mata pencarian penduduk mayoritas adalah bercocok tanam. Loh, mengapa dari 10 negara ini kok banyak kesamaan di pertanian? Lah, ternyata di sini kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Jadi 10 negara ini mayoritas memiliki lahan yang luas dan subur, sehingga mata pencarian penduduknya adalah bercocok tanam. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini tidak saya jelaskan. Ini adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nanti bisa dicek lagi. Indonesia pertaniannya adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Nah, dilanjut Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kebanyakan dari 10 negara ini pertaniannya banyak menghasilkan beras. Sekarang yang kelima, terakhir, sedikit saya jelaskan tentang seni budaya dan prakarya. Ini kalau di LKS ada di halaman 46 dan 47. SBDP kali ini sampean akan belajar tentang pembuatan patung dari bahan clay. Bahan clay itu biasanya menggunakan tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras, dan lain sebagainya. Apa sih patung dari bahan clay ini? Lah, ini gambarnya. Lah, ini adalah gambar patung berbahan clay atau tepung terigu. Lah, ini merupakan contoh patung-patung imut yang berasal dari tepung terigu. Sudah, sekarang saya lanjut. Ya, bagaimana cara membuat patung dari bahan clay atau tepung terigu? Di LKS sampean sudah jelas. Di situ ada inti, bahan-bahan, dan langkah-langkahnya sudah jelas. Lah, nanti kalau KBM-nya sudah tatap muka, insya Allah akan saya jelaskan dan kita praktek langsung bagaimana cara dan membuat patung dari bahan clay atau tepung terigu. Sudah tahu tepung terigu nggih? Tepung terigu berwarna putih. Lah, intinya bagaimana? Intinya adalah bagaimana clay tersebut menjadi kalis. Kalis itu mudah dibentuk. Jadi di sini sampean harus tahu takaran yang benar. Jangan sampai tepung terigunya 1 kilo dicampuri air hanya 1 sendok. Itu nggak bisa. Atau sebaliknya, tepung terigunya 1 kilo, airnya 1 drum. Nah, itu nanti nggak bisa jadi patung. Tidak terkecuali dari tepung terigu. Jadi takarannya harus pas dan mudah dibentuk. Kayak akan buat kue ya. Bahan-bahannya apa saja?
Maaf ini salah ketik ya. Ini tepung terigu. Kemudian tepung tapioka. Tepung tapioka ini kalau di Jawa ini apa? Pati atau sari dari ketela pohon. Kemudian tepung beras. Kemudian lem kayu. Nah, untuk mempercantik atau memperindah kita buat pewarna untuk patung dan misalkan kalau nggak punya ya apa sumbo gitu ya. Kemudian air secukupnya dan lain-lain. Ini merupakan bahan-bahan. Kalau alat-alat sama sudah tahu. Nah, untuk langkah-langkahnya, lah ini silahkan dipelajari halaman 47. SPDB ini merupakan produk ya, produk dari tematik. Setelah belajar tematik, selalu di akhir itu akan membuat sebuah produk. Nah, produk di sini adalah membuat patung dari bahan clay atau tepung terigu. Nah, ini contoh lagi. Ini merupakan gambar-gambar dari patung dari bahan clay. Yang pertama boneka, dua ini apa ini? Boneka juga ya. Ya, yang ketiga ini jangan salah paham. Ini bukan permen anak-anak ya. Ini adalah apa? Permen yang berbuat dari bahan clay. Jangan sampai dikasihkan adiknya nggih. Nah, nanti dimakan nanti. Nah, alhamdulillah semoga pembelajaran tematik tema 1 kali ini yakni subtema 2 yang singkat, padat dan semoga jelas ini memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa anak-anak untuk like dan subscribe channel YouTube MI Bahrul Ulum ya. Oke? Nah, MI Bahrul Ulum Tambak Beras. Silakan di like dan subscribe. Lah, ini yang paling ditunggu anak-anak. Apa? Tugas lagi. Jangan sampai bosan, nggih. Meskipun sampai di rumah, jangan sampai patah semangat belajarnya, nggih. Tugasnya apa? Lah, ringan kok tugasnya, nggih. Apa tugasnya? Yang pertama, untuk menemani hari-hari anak-anak yang menyenangkan, silahkan kerjakan tugas di LKS tematik. Dikerjakan di LKS saja. Pakai bolpen hitam yang jelas. Halaman berapa? Halaman 32, 36. Kemudian lanjut 49 sampai 53. Saya ulangi kembali, silakan dikerjakan di LKS tematik halaman 32, 36, 49 sampai 53. Ingat ya. Apakah harus hari ini? Tidak. Lah, tugasnya difoto secara jelas. Fotonya secara jelas nggih, supaya mudah terbaca dan dikirim via WhatsApp. Kelas 6 putra silakan ke saya, Bapak Muhammad Arif Faizin, dan kelas 6 putri ke WhatsApp Ibu Imro'atul Muniro. Kapan tugasnya ini terakhir dikumpulkan? Lah, batasnya ini sampai tanggal 20 Agustus 2020. Jadi bisa nyantai. Seminggu sampean kerjakan 1 hari 1 lampir atau 1 lembar. Itu insya Allah nanti akan ringan. Tapi kalau sampean ngerjakan nanti pas tanggal 19 geruduk langsung 4 ini, lah nanti sampean akan keberatan. Jadi dicicil tiap hari nggih. Belajar nggak perlu lama. Sedikit asal istiqomah. Lah, kemudian di sini semoga anak-anak sukses dan ilmunya barokah semuanya nggih. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan ketiga, tetap di tema 1. Ini salah ya. Tema 1 tapi beralih ke subtema 3. Apa subtema 3? Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.